Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada bab 8, Sehatlah Ragaku, pada pentingnya air bagi tubuh kita. Halaman 187 sampai dengan 194. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, di awal bab 8 ini kalian dapat melihat gambar, yaitu anak-anak yang sedang rajin berolahraga dan memakan makanan sehat hingga badannya kuat dan sehat. Nah anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab 8 kali ini, yaitu setelah mempelajari bab 8 ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh di dalam cerita, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, membedakan informasi fakta dan opini, dan menulis dengan struktur awal, tengah, akhir, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah anak-anak, simaklah cerita berikut ini, lalu perhatikan gambar di bawahnya. Anak-anak semua, mari kita membaca. Pentingnya air bagi tubuh kita. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Kita bisa membagi waktu mengonsumsi air putih sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi. Salah satu waktu terbaik untuk mengonsumsi segelas air putih adalah pada hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika rasa haus datang. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Sisa ini dikeluarkan melalui keringat, urin, atau feses. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Air dan tubuh kita.
yaitu mengatur suhu tubuh, melindungi organ-organ penting, membantu tubuh menyerap energi, membuang kotoran, melumasi persendian, membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh, membantu mengubah makanan menjadi energi dan air, dan tubuh kita terdiri atas air, 75% otak, 83% darah, 22% tulang, dan 75% otot. Nah, anak-anak semua, bandingkan informasi pada teks pentingnya air bagi tubuh kita dengan teks visual air dan tubuh kita. Apakah ada informasi yang sama? Sebutkan. Apakah ada informasi yang bertentangan? Sebutkan. Teks mana yang lebih kalian sukai? Sebutkan alasannya. Nah, anak-anak, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Informasi yang sama pada pentingnya air bagi tubuh kita yaitu agar organ tubuh bekerja maksimal, menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh, membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air. Dan informasi yang sama pada teks visual air bagi tubuh kita, melindungi organ-organ penting, membantu tubuh menyerap energi, membuang kotoran, membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh, terdiri dari air yaitu otak 75%, darah 83%, tulang 22%, dan otot 75%. Nah, anak-anak semua, apakah ada informasi yang bertentangan? Sebutkan. Anak-anak, tidak ada informasi yang bertentangan. Teks yang saya sukai adalah teks visual air bagi tubuh. Karena pada teks tersebut disajikan secara lebih ringkas. Nah, anak-anak semua, mari kita berdiskusi. Lakukanlah ini bersama teman-teman kalian di sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Carilah informasi tambahan tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri air putih yang aman diminum. Yang kedua, keunggulan air putih dibandingkan dengan jenis minuman lain. Yang ketiga, mengapa air minum perlu dimasak terlebih dahulu. Yang keempat, sumber-sumber air yang bisa dikonsumsi. Nah, anak-anak semua, presentasikan hasil diskusi kalian secara bergiliran di depan kelas. Nah, anak-anak semua, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri air putih yang aman diminum adalah tidak berwarna, memiliki rasa tawar ketika diminum, air tidak memiliki bau, bebas dari bakteri, dan memiliki suhu yang normal. Yang kedua, keunggulan air putih dibandingkan dengan jenis minuman lain. Yang pertama, mencegah dehidrasi. Air putih penting untuk mencegah tubuh dari kekurangan cairan. Konsumsi air putih secara rutin dapat meningkatkan kekuatan dan kelenturan sendi dan otot tubuh, dan menjaga kesehatan pencernaan. Kurangnya asupan cairan diketahui dapat mengganggu fungsi pencernaan. Yang ketiga, mengapa air minum perlu dimasak terlebih dahulu? Nah, anak-anak semua, tujuan dari merebus air adalah untuk membunuh mikroorganisme atau kuman yang mungkin ada dalam air.
Air yang belum dimasak mengandung mikrobiologi atau kuman penyebab berbagai penyakit dan bahan kimia berbahaya lainnya. Yang keempat, sumber-sumber air yang bisa dikonsumsi, yaitu air hujan. Air hujan merupakan sumber air utama di bumi. Yang kedua, air permukaan. Yang ketiga, air tanah. Nah, anak-anak semua, kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf, kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas, yaitu disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat utama berisi ide pokok di akhir paragraf disebut juga paragraf induktif. Sedangkan paragraf campuran yaitu kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf, kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat utama berisi ide pokok diperkuat di akhir paragraf. Nah, anak-anak semua, perhatikan kembali teks pentingnya air bagi tubuh kita. Dapatkah kalian menemukan ide pokok di setiap paragraf? Di mana letak ide pokok tersebut? Apakah di awal paragraf, di akhir paragraf, ataukah berada di awal dan di akhir? Salin teks pentingnya air bagi tubuh kita ke buku tulis kalian seperti tabel di bawah ini. Garis bawahi kalimat yang berisi ide pokok di setiap paragraf dan tuliskan jenis paragraf tersebut. Nah, anak-anak, seperti yang telah Bapak contohkan. Pada paragraf yang pertama, tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Nah, Bapak sudah mewarnai pada kalimat yang pertama di awal kalimat atau di awal paragraf, yaitu jenis paragraf deduktif. Paragraf yang kedua, orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Nah, jenis paragraf yaitu paragraf deduktif. Kemudian paragraf yang ketiga, mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Ada pada awal paragraf dan di akhir paragraf. Dengan demikian kesehatan tetap terjaga. Disebut dengan paragraf campuran. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Ide pokoknya berada di akhir paragraf. Jelaslah kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Ya, ini disebut dengan paragraf induktif. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu jenis paragraf campuran. Ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Nah, anak-anak semua, pengingat minum. Di dalam teks pentingnya air bagi tubuh kita, dikatakan bahwa kita harus minum air putih dalam jumlah yang cukup supaya tidak dehidrasi. Namun, terkadang kita lupa sudah berapa banyak air putih yang kita konsumsi hari ini. Untuk membantu kalian mengingatnya, buatlah bagan pengingat minum. Alat dan bahan yaitu kertas karton kira-kira seukuran A4, alat tulis, alat pewarna, gunting atau pisau pemotong, selotip, dan marilah kita perhatikan cara membuatnya.
Yang pertama yaitu buatlah kertas karton menjadi dua bagian seperti A dan B. Kemudian buatlah garis-garis pada kertas A dengan jarak 1 cm. Tuliskan angka 0 sampai dengan 8. Guntinglah kertas A dan B sesuai garis putus-putus. Kemudian warnai kertas B menggunakan cat warna kesukaan kalian, bisa merah, biru, kuning, maupun yang lain. Setelah itu, potong sisi kertas B menjadi 3 bagian, seperti contoh gambar berikut ini. Setelah itu, selipkan kertas B ke kertas A. Dan rekatkan bagian terputus pada kertas B dengan selotip. Nah anak-anak, hiaslah kertas A dengan gambar kalian. Kalian boleh menggunakan botol minum gelas atau lainnya. Tuliskan judul pengingat minum dan nama kalian. Geser kertas B ke bawah, kemudian geser ke atas setiap kali kalian minum 1 gelas air. Lakukan setiap hari mulai dari 0 setiap paginya. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.